JBL, oke kita balik lagi. Kita kali ini akan ngebahas tentang beregu juga yang digadang-gadang katanya dapet medali lah ya, digadang-gadang untuk target emas ya berarti ya, bukan medali aja kan ya, emas kan ya. Sidit 1 juga kita dan ternyata kemarin kita harus kalah dari Korea. Dan tanpa medali sama sekali. Gimana nih tanggapan kalian tentang hasil yang diberikan oleh tim putra kita? Mbak Wit dulu. Ya, again di luar prediksi BMKG. Dan apa ya? Gue nggak bisa berkata-kata, terutama di partai ketiga sih yang agak Jojo ya, Jojo lah. Karena lawannya itu memang seperti kita tahu ya. bahwa memang jauh banget di bawah dia dan masih peringkat 100-an ya, 119 kalau nggak salah. Walaupun memang di atas kertas tuh harusnya Jojo lah ya. Betul, tapi Jojo juga mungkin melihat juga sebelumnya kan lawan Malaysia kan bagus juga ngalahin Ang Seyong ya kalau nggak salah. Tapi gimana pun juga Jojo bukan Ang Seyong banyak. Iya. Ya kan? Dan dia juga peraih juara bertahan Betul. di Asian Games. Harusnya lawannya yang jiper nih ketemu Jojo gitu. Tapi apa yang terjadi mengecewakan penampilan Jojo ya, memang kita ya underperform. Ya sorry to say gitu, tapi memang itu kenyataannya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh coach Irwansyah bahwa ya itu ada tekanan. Tekanan kan pasti sebenarnya Mbak ya. Iya, dan walaupun sebenarnya kita kan itu satu-satu posisinya. Betul, maksudnya bukan penentu loh. Bukan kayak Lee Si-feng yang 0-2. Iya, bukan kayak si He Bingjiao juga ya kan. 0-2 dia gitu. kondisi masih satu sama, ibaratnya masih antara lu yang bikin tim lu unggul atau enggak gitu aja kan. Iya, bukan penentu kekalahan, bukan gitu. Nah, tapi itulah mungkin beda-beda. Kita juga nggak tahu juga kondisi Jojo seperti apa gitu. Kalau dari lu, Le? Nah, kalau menurut gue, Jojo kan bukan rookie ya. Jojo pernah main Thomas Cup berkali-kali, pernah juara Thomas Cup, pernah main Asian Games, pernah main SEA Games, bergu, semua dia udah pernah. Posisi satu sama, pressure-nya itu gue bingung dari mana, Mbak. Nah, itu dia. Ya, mungkin ya karena ya kepengen banget juga, tapi ini kan lawannya Korea. Koreanya maksudnya bukan yang top 20. Bukan top 10. Gitu kan? Bukan top 50. Bukan top 50, ranking 100. Bukan top 100 bahkan. Ratusan. Ranking 100 ke atas. Lu dengan ranking di top 10, lu dengan pengalaman lu banyak, touch-nya nggak ada sama sekali, banyak banget unforced error. Ya nggak tahu apa di briefing emang lu harus menang. Iya pasti juga dia mau menang pasti. Tapi apa kalau dari dianya kalau ngerasa nggak siap harusnya kan ada yang lain, ada Chico atau ada Vito. Tapi ini kan partai pertama juga lawannya Korea. Mungkin kan karena di atas kertas, wah ini pasti menang banget. Iya. Pakai banget ya, Le. Iya. Gue ngeliat itu Korea main di Vietnam kagak masuk semi. Jadi maksudnya pasti menang banget Pasti gitu. menang banget harusnya. Pakai banget harusnya. Ibarat kata merem aja tuh menang gitu ya, ibaratnya harusnya gitu ya. Iya, terus jadi mainnya kayak gitu ya ke belakangnya Leo Daniel rookie. Dia pernah main Thomas Cup tapi nggak sebagai pasangan utama. Waktu yang kemarin kita juara dia kan yang main. Bukan berikutnya baru Bagas Fikri. Maksudnya baru pertama kali main di pertandingan dan jadi penentu. Lawannya juga nggak bagus itu Kim Won Ho sama Sang Sung-na. Maksudnya sebenarnya ya kalau Jojo menang kita mungkin chance-nya tetap masih lanjut gitu. Kalau ini karena Jojo tahu unpredictable bisa kalah. Jadinya ya kita juga sayang banget ini kita sebagai unggulan pertama. Kita punya world number one juga. Dengan full tim, ya jadinya nggak lolos. Berarti gue dari tadi nih mau menyebutkannya agak gue skip aja deh yang itu. bahaya ini yang di sini. Jadi tapi kan kalau kita lihat tadi si Ginting itu udah buka jalan. Iya. Dan kita kalau lihat kemarin Fajri bagus loh mainnya. Fajri walaupun kalah tapi bagus. Setuju nggak? Setuju. Bagus. Fajri mainnya bagus banget, tapi ya memang yang dia hadapin itu kan Sesenja yang kayak nggak ada nyerahnya, nggak ada capeknya, juga dia, kan? Habis jadi juara dunia juga, jadi benar-benar lagi batu banget. Kalau kita lihat
dapet kenaan, safe banget Iya. mainnya gitu kan. Tapi walaupun secara serangan lebih enak lihat Fajri serangannya, mantep gitu. Dan secara gue nonton gamenya lawan Seo, terutama di set pertama jauh banget kan 21-12. Dia tuh nggak mau ngadu kuat-kuatan gitu. Di drive gitu pasti dibuang ganti arahnya, ganti arahnya. Dia mau ngambil poinnya dari depan dulu gitu. Setelah set kedua mungkin udah diantisipasi, tapi kan poinnya masih mirip-mirip ya, sama-sama. Iya. Terakhir agak terburu-buru. Saya ketiga, Seo Sung-jae udah jadi. Dia itu kayak Leong De ya. Iya. Kalau misalnya main makin lama sama dia, makin susah dikalahin. Makin Oh, dia jadi. makin panas Iya, ya. Kalau kita mungkin habis dia makin panas. Ginseng-ginsengnya baru keluar tuh di game ketiga. Sama Iya, BTS iya. BTS masih bisa. Iya sih, tapi benar kalau kayak kemarin ya udahlah, kalau Fajri bisa kita Iya, toleransi Karena lah ya. memang tampil bagus. Tampil bagus dan- 50-50 kan. Iya, 50-50. Nggak yang lu pasti menang atau lu nggak bisa menang gitu. Ini kan 50-50, maksudnya Fajarnya iya ranking 1 dunia, lawannya juara dunia. Iya. Maksudnya 50-50 imbang lah. imbang. Betul. Memang kalau kemarin harusnya di atas kertas kan Jojo harusnya bisa dapat poin, sehingga si Leo Daniel nggak perlu jadi penentu lah ya. Iya. Ibarat kalaupun kalah masih ada tunggal ketiga lah. Iya, sebagai penentu. lebih ada chance lah, walaupun ya kalau Jojo menang, Leo Danielnya amit-amit kalah. Iya. Di tunggal ketiga Iya. kita lebih punya peluang Iya, betul. ketimbang Betul. Korea. Iya, berarti kesimpulannya memang sangat disayangkan kemarin di sektor ketiga belum bisa menyumbang poin lah. Jadinya harus pulang tanpa medali. Dan menurut gue sih kita harus banyak ngadain turnamen bergu sih. Kok gue tuh bisa ya sama bule? Beda 1 detik dong, gue baru mau ngomong hal yang sama. Kita tuh makin kesini jarang loh. Iya. Kita mengadakan turnamen bergu. Bergu. Kalau dulu tuh banyak banget. Iya kalau bergu. Dan itu ngaruh loh. Iya ngaruh. Ngaruh banget. Iya kalau mungkin kayak China ada liganya. Ya, liganya banyak banget dia. Liganya China ada, terus Super League. Korea ada. Maksudnya kita kan negara badminton dan pemainnya kan butuh latihan lah ya, latihan buat tim event. Jadi kalau kitanya tahu setahun belum tentu sekali, Mbak. 2 tahun sekali beregu, dan itu yang kemarin terakhir kan yang pemain tim inti nggak boleh main. Iya. Iya, kejurnas ya. Iya, Betul. tim inti nggak boleh Cuman main. yang di klub-klub aja kan Iya, yang boleh. padahal itu adalah latihannya Betul. buat tim event. Karena juga nggak gampang Bener. bela klub terus ketemu misalnya pemain inti, ketemu misalnya second team pemain pratama atau itu. Belum tentu menang juga. Betul. Nah, disitulah belajar mengatasi pressure. Iya. Karena memang beda, tim event dan individu itu berbeda. Sangat berbeda. Sangat beda. Nah, kalau kita lihat nggak Cina, nggak Korea, itu wadah mereka untuk latihan tim event tuh banyak banget. Kayak Korea liga mulu kayaknya deh. Iya, jadi sebenarnya butuh banget. Sebenarnya turnamen Indonesia butuh liga-liga seperti itu juga sih sebenarnya. Harus diperbanyak lagi karena itu Mudah-mudahan. tadi belum tentu orang yang bagus main perorangan mentalnya sama di beregu. Betul. Beda banget dulu. Ya, pasti. karena kita kan pasti bakal ada turnamen tim event setiap per 2 tahun. Setiap tahun dong, karena Iya. selang-seling. Oh, iya. Thomas Sud- Uber, Pasti Thomas ada. Sudirman, Iya, Sudirman. pasti ada gitu. SEA Games, Dan itu kan Asian pasti Games. latih ya buat ya entah pemain muda, entah pemain senior, ya tampil di tim event jauh lebih berbeda. Nggak gampang, semua bisa kalah kok. Main Iya. kita ke jurnas siapapun bisa kalah. Misalnya si A yang diunggulin si B, atau si B yang bisa kalah. Ya, berarti ya harus kita banyak berbenah lah, harus banyak berbenah. Dan menurut gua justru kita harus belajar banyak dari India loh. Iya. India hampir cetak sejarah, hampir ngalahin Cina 3-0. Hampir. Hampir 3-0 kalau Serikan menang, tapi memang Nggak, itu kalau tadi. Pranoy main, dah. Iya, Iya, itu. kalau Pranoy Memang itu main, beda banget. Kalau Pranoy main otomatis 3-0. Laksasen kedua, ya Serikan Serikan ketiga. 3-0 Kalaupun sampai sih. terakhir masih bisa, tapi memang kan kemarin katanya ada masalah kendala di punggung ya. Iya, Jadi cedera akhirnya punggung. dia fokus untuk perorangan. Dan gak gampang sih jadi tunggal pertama itu. Nggak Pranoy gampang. pasti ketemunya yang batu semua tuh. Sama kayak yang dilakukan Ginting kan. Ginting juga ketemunya batu semua Iya. juga pasti. Tapi kan main baru sekali. Iya, baru sekali. Kan kalau Pranoy udah main berapa kali. Iya. Aduh, gue masih belum move on nih dari kegagalan Iya. Indonesia. India investasinya besar banget di badminton.
ya pelatih dari luar, infrastruktur dan lain-lain, ya hasilnya ya emang nggak instan kan. Mungkin berapa tahun ya dia udah invest pelatih dari luar, 10 tahun mungkin ada. Ada nanti pelatih dari Indonesia juga kan yang akan Banyak banget. yang baru mau datang juga kan, udah ada juga kan. Siapa? Emang belum dirilis ya? Nggak tahu ya. Belum, ternyata belum dirilis. Bahaya nih gue tepi jurang. Ya kan nggak apa-apa, asosiasi India. Oh ya nanti aja lah ya, nunggu rilis lah. Tapi emang kelihatan sih kalau India itu kan dari dulu waktu awal-awal muncul itu kan waktu zaman Saina Nehwal Iya. gitu ya. Dari situ kemudian mereka dari tunggal putri terus jadi tunggal putra gitu. Sekarang punya ganda. Sekarang ganda gitu. Lama-lama mungkin semua sektor kali Iya. ya mereka akan menguasai dan investasi kelihatan. Dan Mereka semua- serius gitu. Dan kan dia juga banyak kan orangnya Mbak. Jadi Betul. dan ternyata minat ke badminton juga banyak. Minatnya banyak banget. Sekarang di turnamen kecil pun pemain India banyak banget yang ikut. Iya. Ya walaupun mungkin belum dari timnas, tapi dari klub atau dari company mana itu udah banyak. Dan pelatihnya pasti ada pelatih kita, Iya. ada pelatih asing dari ya maksudnya pelatih lokal sama pelatih dari Indonesia juga banyak di India. Iya. Jadi salah satunya mungkin yang bikin India bisa improve jauh ya gitu, Iya, investasi. Berarti Berarti investasi dia tidak bodong. Iya, Investasi betul. dia benar berarti itu ya. Kalau kita ngomongin lagi soal bergu, tapi jangan lupa ada bergu putri juga nih kita. Walaupun memang kemarin kalah dari China. Kalah apa nih menurut kalian Indonesia? Kalah power kah? Kalah skill kah? Apa sih kalahnya tim putri kita nih? Mbak, Kalau mindset kali ya, kalau Kalau menurutku. mindset. Heeh. Karena soal skill, gini deh. dan tumben Grego jauh loh poinnya. Iya, itu dia. Kalau Grego kan memang dalam interviewnya memang mengatakan bahwa dia nggak bisa sambil pas dan memang tegang. Dia memang mengakui itu, Iya. gitu. Sekali lagi kita juga nggak tahu ya, apakah upaya-upaya yang udah dilakukan gitu loh untuk mengatasi hal ini. Ini kan maksudnya tim apa ya? Udah sering ya kita tuh ikut Asian Games, segala macam. Harusnya sudah bisa diprediksi lah akan terjadi seperti ini. Nah, kira-kira ada penanggulangannya nggak waktu itu? Gitu kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya sangat disayangkan. Walaupun ya memang ketegangan itu hal yang wajar gitu. Cuma kita kan harus bisa nembus lah ya setidaknya. Kalau misalnya kita kalah mulu sama yang di atas dan nggak bisa nembus ya kita akan terus kayak gitu aja gitu. Kalau misalnya waktu Korea deh let's say, dia bisa sekali nembus lewatin Cina juara. Sekarang udah jadi kayak biasa dia ngalahin Cina gitu. Tapi kalau kita kebiasaan buntunya di Jepang, Cina, nggak bisa ngelewatin itu gitu. Thailand, ingat kata coach 5 negara kemarin masih 4 besarnya putri Asia, itu aja. Thailand kan, lolos kan? Lolos. Iya. Tanpa Racanok. Tanpa Racanok lolos. Dan para canok aja dia masih Dan bisa. Korea lolos sih. ya. Korea Gila. itu gua nggak paham lagi sih. Kalau Korea itu di An luar Seong. BMKG juga An Seong udah Anseong, memang tak hands terkalahkan. up, udah nyerah. An Seong, Lo An top. Seong. Gini terus deh. Anyo, dia udah Anyo. An Seong, Lee Sohee bisa menang sama Chen Qingchen. Tapi nanti dulu, itu Kim akan kita Ga-eun. kulik lebih dalam lagi. Kalau itu khusus nanti kita kulik. Oke. Balik lagi ke Indonesia nih. Indonesia gimana kita? Ya. Tapi kemarin April bagus loh. Apri bagus, itu udah sampai seluruhnya dikeluarin. Iya, iya. Lawannya juga Chen Qingchen, ya kalahnya Jus. Itu faktor luck lah. Apri, tapi ya Putri KW sekali lagi dia rookie, lawannya He Bingjiao yang di atas pengalaman, lebih senior, prestasinya lebih bagus. Ya tekanannya dia harus menang kan, kalau mau memperpanjang napas dia harus menang. Yang nggak gampang lah buat jadi kayak Putri KW. Jadi April juga kemarin juga kan nggak gampang ya. Dia main ibaratnya kan Chen Qingchen sama Jaifan unggulan satunya lah Di rumah rumah sendiri. sendiri. Tapi menurut gue mereka main all out banget. Iya. Dan nggak gampang loh pasangan Cina untuk ngalahin mereka. Dan sebenarnya kayak mungkin juga nggak gampang ya jadi pemain tuan rumah gitu. Pasti pressure-nya juga gede-gedean. Lu wajib. Ya buktinya di final cewek. Ya. Terbukti lah, Terbukti, maksudnya gitu. tetap ada tekanan beban Kayaknya itu udah lah. lemes-lemes gitu, tangannya udah kayak kaku-kaku gitu kan pemain Cina. Tapi sekali lagi tim putri kita ya emang ini yang kita punya. Sebenarnya secara main ya udah begini. Ya udah memang hasilnya harus diterima ya, masih seperti itu. Walaupun sebenarnya gue tuh masih menyimpan harapan loh
Grego sama Chen Yufei pernah menang, Iya. ya kan? Bukannya nggak pernah menang gitu, pernah menang. Jadi ya nggak tahu, mungkin Chen Yufei tegang atau apa, harusnya mungkin bisa kalau Grego all out. Terus partai kedua, Aprifadia juga ada kans. kans, Iya, ada gitu kans. kan. Partai ketiga KW ya who knows Udah, ya, kita ya, nggak udah tahu undi juga. lah itu. 3, 4, 5 tuh ya udahlah gitu. Tapi dua pembuka awal sih sebenarnya tadinya gue cukup Berharap. gitu. Benar sih, setuju, karena ya itu tadi, tunggal kita ada kans, ganda putri juga kita ada kans. Walaupun kalah, at least bisa lah 3-2 gitu kan. Dan semoga Seru. Iya, seru gitu. Maksudnya ada perlawanan yang signifikan. Betul. Semoga nanti nextnya banyak ya, lebih banyak berbenah lagi apa yang kurang, dicari Tapi menurut lo kurangnya. apa yang harus berbenah? Banyak sekali yang harus dibenahi lah. Ya dari segala aspek banyak yang harus dibenahi. Tapi kita akan ngebahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya.